saya bilang orang Kristen harus belajar kepada orang Muslim. Dan memang harus belajar, iya kan? Sesuatu yang positif harus kita ambil. Orang Muslim kalau datang sholat, datang beribadah berjemaah, mereka pakai pakaian yang bagus. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang luar biasa, pada bagian ini marilah kita mencoba memberikan tanggapan kita terkait ocehan dari saudara yang kita kasihi ini, yang mana dia mencoba menjadi pahlawan kesiangan bagi saudara-saudara kita umat Muslim, yang mana di dalam videonya ini dia mengajak umat Kristen untuk mencontoh ya cara beribadah saudara-saudara kita umat Muslim, yang mana ketika mereka beribadah mereka menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, berbeda dengan orang Kristen katanya, yang mana ketika orang Kristen beribadah mereka lebih cenderung memakai pakaian-pakaian yang kurang berkenan atau tidak sopan dalam peribadatan. Nah, teman-teman semuanya, bukan hanya itu yang dikritik oleh saudara kita ini. Ya, dia mencoba membangun satu narasi dengan mengatakan bahwa umat Muslim itu punya kiblat. Orang Yahudi itu punya kiblat. Nah, kiblatnya orang Kristen mana? Nah, teman-teman semuanya, tentunya ini membuat kita bingung, dan pada video kali ini marilah kita sama-sama mencoba memberikan tanggapan kita melalui tayangan yang berikut ini. Saya bilang orang Kristen harus belajar kepada orang Muslim. Dan memang harus belajar, iya kan? Sesuatu yang positif harus kita ambil. Orang Muslim kalau datang sholat, datang beribadah berjemaah, mereka pakai pakaian yang bagus. Tapi kadang-kala di gereja ada orang datang pakai rok di atas lutut. Bahkan pendeta yang mengaku hamba Tuhan, perempuan, pakai baju, pakai perlengkapan untuk ibadah, pakai rok mini. Ini bahaya, memancing-mancing keadaan, memancing dosa yang akan menjerat kehidupan, bahkan akan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Makanya tidak salah kita belajar ke agama yang lain. Video dari abang ini bagus-bagus, Bapak Ibu, dan lagi sangat viral gitu untuk dibahas. Abang ini menyatakan di dalam videonya tadi, katanya contohlah umat Islam ketika mereka ke masjid, umat Islam berpakaian rapi, pakai harum-haruman. Lah, coba lihat orang mau ke gereja, katanya perempuannya pakai rok mini, bahkan pendetanya juga pakai rok mini. Saya yakin satrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup, malah diperkosa. Jadi jelas kan, yang salah bukan pakaiannya, yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian, atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Muslim kalau berdoa pasti harus menghadap kiblat. Harus ada kiblatnya, di mana mereka fokus ke kiblat tersebut. Nah, orang Yahudi di perjanjian lama kalau mereka berdoa harus menghadap kiblat ke Yerusalem. Di mana datanya? Di mana ayatnya? Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Artinya kiblatnya adalah Yerusalem. Nah, jadi pertanyaan, di mana kiblat orang Kristen? Sebab orang Yahudi dalam Alkitab Perjanjian Lama Old Testament kiblatnya ke Yerusalem. Jadi pertanyaan, kalau orang Kristen berdoa, kiblatnya di mana? Betul itu pertanyaannya. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat. Lah, Kristen kemana? Kagak ada kiblatnya. Betul itu pertanyaan, masuk akal gitu lah. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, itulah tadi cuplikan videonya yang mana saudara kita yang kita kasihi ini dia mencoba menjadi pahlawan kesiangan bagi saudara-saudara kita umat Muslim, yang mana di dalam videonya itu dia mengajak umat Kristen untuk mencontoh, untuk meneladani saudara-saudara kita umat Muslim tentang cara berpakaian ketika mereka beribadah,
Yang mana ketika saudara-saudara kita umat muslim ini beribadah atau di dalam keseharian mereka, mereka menggunakan pakaian yang sopan katanya. Mereka memakai jilbab, mereka memakai gamis ya, mereka menutup aurat katanya. Tetapi berbeda dengan orang-orang Kristen, yang mana kalau mereka beribadah, mereka lebih cenderung untuk menggunakan pakaian-pakaian yang kurang berkenan atau kurang sopan katanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa inilah yang harus diluruskan atau diberikan pemahaman bagi orang-orang yang sok pintar tetapi tidak paham tentang Alkitab. Ya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ya, ayatnya yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, itu tidak ditentukan dengan pakaian kita. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sesuai dengan firman Tuhan tadi bahwa manusia itu melihat dengan mata. Ya, manusia melihat pakaian yang kita pakai. Ya, manusia melihat apa yang kita pergunakan ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi apakah hati kita tulus untuk memuji Tuhan atau tidak? Ya. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati, bukan pakaian. Apakah kita menggunakan gamis atau menggunakan apa-apa? Ya. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan itu adalah hati. Bagaimana kita memiliki hati yang tulus, hati yang bersih kepada Tuhan. Ya. Makanya tadi di firman ini mengatakan bahwa manusia itu melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Ya. Hati yang kita berikan kepada Tuhan, bukan pakaian yang dilihat manusia ini, ya, tetapi hati kita yang kita berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa manusia ini tidak berpatokan terhadap pakaian ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Tadi saudara kita ini mengatakan bahwa ketika orang Kristen itu beribadah, mereka lebih cenderung memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan. Dan itu bisa membuat orang nafsu. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa marilah kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya di pesantren. Bagaimana oknum ustadz melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada santrinya. Ya, kita melihat bahwa semua santri yang ada di situ berpakaian gamis, berpakaian jilbab. Tetapi niat jahat itu ya masih timbul untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi saya mau katakan bahwa itu tidak menentukan pakaian kita itu. Ya. Tetapi yang menentukan itu adalah hati kita, pikiran Anda. Seperti tadi yang dikatakan oleh Permadi Arya, bahwa yang diatur itu bukan pakaian, tetapi yang diatur itu, yang disyariatkan itu dulu otak Anda. Ya. Otak Anda itu, pikiran Anda itu dulu harus diluruskan, harus dibersihkan. Ya. Kalau Anda punya niat jahat, otak bejat ya,
itu tidak berlaku. Mau pakaian apa saja Anda pakai untuk menutup tubuh ini, itu tidak akan berlaku. Ya, itu semuanya tergantung dari hati kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tadi dia menyinggung tentang kiblat. Ya, tadi dia berkata bahwa orang Islam itu punya kiblat. Orang Yahudi juga ketika menyembah Tuhan, mereka punya kiblat. Sama seperti Daniel, ya. Ketika dia menyembah Tuhan, kiblatnya ke Yerusalem. Nah, kiblatnya orang Kristen ini mana? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa menyembah Tuhan itu tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Ya. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja. Mana ayatnya di dalam Alkitab? Mari kita buka Yohanes 4, ya. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, menyembah Tuhan itu tidak tergantung pada kiblatnya. Tetapi yang Tuhan Yesus mau adalah menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan penyembah-penyembah munafik, ya, seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita berpatokan pada kiblatnya, maka saya mau katakan ketika Yunus, ya, di perut ikan, ya, ketika dia berdoa, itu kiblatnya kemana? Coba, ya, apakah dia tahu kiblatnya kemana? Arahnya di mana? Tetapi dia bisa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar permohonannya. Jadi, saya mau katakan Tuhan itu jangan dibatasi pada kiblatnya. Kalau kita batasi Tuhan pada kiblatnya, maka saya mau katakan bahwa Tuhan itu terbatas. Ketika dia menjadi Tuhan yang terbatas, maka dia bukanlah Tuhan yang berkuasa. Ya, karena dia bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi saya mau katakan jangan batasi Tuhan dengan kiblat, ya. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Kapan saja, di mana saja kita membutuhkan Dia, menyembah Dia, Dia pasti ada. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.